Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan distribusi frekuensi dan jenis grafik. Saya di sini berkelompok 2 orang. Saya sendiri yang bernama Akbar Sarifi dan teman saya bernama Uday Kardiansa. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi yang akan digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Istilah-istilah distribusi frekuensi. 1. Kelas. Kelas adalah pergolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. 2. Batas kelas. Batas kelas atau kelas limit, nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi status kelas limit dan kelas boundaries atau tepi kelas. 3. Static kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit atau batas bawah kelas dan upper class limit atau batas atas kelas. 4. Kelas boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya dan upper class boundary atau batas atas kelas yang sebenarnya. 5. Interval class. Interval class adalah lebar yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. 6. Midpoint. Midpoint merupakan titik tengah di mana dihitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Tahap penyusunan distribusi frekuensi. Secara umum, tahap penyusunan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Membarai data atau data terurut dalam kurung bila diperlukan. Maksudnya adalah penyusun data dari data yang terkecil hingga terbesar. Menentukan jangkauan range maksudnya adalah menentukan nilai terbesar dari terkecil dari data. Kemudian hitung jangkauan atau range yang menggunakan rumus. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada 2 jenis distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi kumulatif. Suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas. Suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau dari bawah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif relatif suatu total frekuensi menggunakan presentasi. 2. Distribusi frekuensi relatif. Perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dinyatakan dalam persen. Jenis-jenis data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis atau line chart, grafik balok atau batang, bar chart, grafik lingkaran, T-chart, dan piktogram. 1. Grafik garis. Grafik garis secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari suatu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Berikut adalah contoh grafik garis berdasarkan data pada tabel 2.1. Ini adalah contoh grafik garis. Coba kalian teman-teman lihat. 2.
Grafik batang. Grafik batang atau balok secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari suatu batang saja, dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Berikut adalah contoh grafik batang berdasarkan tabel 2.1. Ini adalah contoh grafik batang. Coba teman-teman lihat. Ini adalah contoh grafik batang. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single V-chart yang terdiri dari suatu lingkaran saja, dan multi V-chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain, dan dengan keseluruhan biasanya dalam presentasi. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Ini adalah contoh grafik lingkaran. 4. Piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar dalam bidang koordinat X, Y, dinyatakan gambar-gambar yang dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu, dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Ini contohnya. Tingkat pendidikan TK dan jumlahnya TK, SD, SMP, sampai SMA. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas tertentu atau kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensi sehingga memberikan keterangan data secara sederhana dan sistematis dan kumpulan suatu data. Dari contoh kasus yang sudah kita berikan tentang data pengguna internet berdasarkan umur, kesimpulannya bahwa pengguna internet didominasi atau banyak digunakan pada rentang umur 17-22 tahun, yaitu sekitar 24%. Untuk posisi kedua terdapat dua kategori dengan 15%, yaitu terdiri dari rentang umur 11-16 tahun dan 23-28 tahun. Jadi pengguna data internet didominasi oleh kalangan muda yang aktif menggunakan sosial media. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kelebihan atau kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.